Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada. Ini adalah pertemuan pertama terkait dengan mata kuliah eee, konsep dasar PAUD Holistik Integratif. Apa sih sebenarnya PAUD Holistik Integratif itu? Ayo kita simak. Nah, sebelum kita memasuki atau mungkin menjelaskan terkait dengan apa sih itu PAUD Holistik Integratif, nah saya ingin menjelaskan atau mengingatkan dulu nih bahwa apa sih itu PAUD. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa PAUD itu adalah suatu upaya ya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Artinya upaya pembinaan ini tidak berarti hanya ada di sekolah prasekolah gitu ya atau ATK atau PAUD atau RA, tapi sejak lahir. Karena apa? Karena ada indikator yang usia 0 tahun pun itu sudah ada gitu ya kurikulumnya. Sehingga PAUD ini adalah ya tadi ya usia 0 sampai 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan untuk pendidikan. Ya, rangsangan pendidikan untuk membantu tumbuh kembang jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Nah, jadi kita bisa ngelihat bahwa sebenarnya PAUD ini adalah upaya untuk bagaimana si anak itu mampu memiliki segala aspek perkembangan dan pertumbuhannya dengan maksimal, baik jasmani, rohani, gitu kan ya. Dan salah satu tujuan kurikulumnya adalah yaitu untuk menyiapkan anak-anak agar lanjut atau agar siap memasuki pendidikan lebih lanjut, yaitu mungkin ya kita kenal dengan istilah sekolah dasar gitu ya, ataupun mungkin elementary school. Nah, kemudian kalau PAUD Holistic Integratif itu apa sih sebenarnya? Nah, PAUD Holistic Integratif itu sebenarnya adalah perpaduan dari seluruh layanan yang diberikan oleh guru ataupun oleh orang tua kepada anak didik gitu ya, kepada anak usia dini. Nah, kita ketahui bersama bahwa yang namanya pendidikan anak usia dini itu kan tidak serta-merta hanya dibebankan tanggung jawab oleh sekolah ataupun orang tua, tapi harus secara bersama-sama memberikan dampak stimulasi kepada anak baik pertumbuhannya ataupun perkembangannya. Sehingga sukses atau tidaknya layanan yang diberikan oleh guru ataupun oleh orang tua untuk anak usia dini, ini banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya atau layanan-layanan gitu ya atau perlakuan atau stimulasi yang harus kita perhatikan. Nah, keterkaitannya dengan PAUD Holistik Integratif, layanan apa sih yang biasanya atau yang harus diperhatikan untuk anak agar seluruh perkembangannya itu mampu untuk anak secara maksimal? Yang pertama tentu adalah kesehatan. Jelas gitu ya, kesehatan ini salah satu faktor penting bagi anak usia dini, ya, baik sehat secara jasmani maupun secara rohani gitu ya. Artinya sehat di sini secara fisik ya, secara secara eee tubuhnya kuat gitu kan, bersih dan sebagainya. Nah, kemudian stimulasi dini ini sebenarnya keterkaitannya dengan pola stimulasi ataupun program-program pendidikan, artinya rancangan pendidikan yang mungkin dibuat oleh lembaga itu, lembaga PAUD. Sehingga semakin baik program atau layanan yang diberikan oleh suatu lembaga, semakin detail, semakin memberikan pengalaman-pengalaman yang bervariasi dan menarik, menantang anak-anak usia dini itu untuk berpikir kreatif, kolaboratif. Artinya ada stimulasi yang tepat, itu mampu untuk meningkatkan seluruh aspek perkembangan dan juga pertumbuhan anak. Nah, tidak hanya di persekolahan stimulasi dininya, tapi juga dalam hal pengasuhan ataupun parenting. Nah, di dalam parenting ini memang di sini dituntut peran aktif dari orang tua, gitu ya. Apakah memang orang tua tersebut menerapkan pola asuh yang tepat, pola asuh demokratis, otoriter, kemudian juga permisif. Nah, ketiga pola asuh ini ya nanti bisa kita lihat, kita observasi apakah pola asuh positif parenting yang sudah dilaksanakan oleh orang tua seperti apa gitu kan ya. Mungkin di tengah tantangan zaman seperti ini kan tentu bagi orang tua itu tidak 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 bukan perkara yang mudah gitu ya. Tapi dengan seiringnya waktu orang tua memang harus terus belajar, harus terus long life learning gitu ya. Karena eee, anak-anak pun pasti akan mengalami perubahan-perubahan dan juga orang tua harus siap terhadap perubahan-perubahan itu. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang namanya hak dan potensi anak. Nah, kita bisa ngelihat bahwa yang namanya anak itu kan dia terlindungi oleh hak-haknya ya. Ada yang namanya hak perlindungan anak, hak tidak untuk terkena bullying, kemudian juga hak asuh,
hak belajar, hak disayangi dan sebagainya gitu ya. Nah, hak-hak proteksi anak ini memang terlindungi dalam undang-undang gitu ya, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Komisi Perlindungan Anaknya pun sudah ada gitu ya. Nah, sehingga apa namanya, anak-anak sesuai dengan usianya itu mendapatkan pengamanan dan juga apa namanya, perlindungan yang sesuai dengan usianya. Nah, yang terakhir mungkin ada yang namanya nutrisi gitu ya, kecukupan gizi, kecukupan dengan gizi seimbang, kecukupan asupan makanan, kemudian juga anak-anak apa namanya, tidak mengalami stunting, tidak mengalami gizi buruk gitu ya. Artinya bahwa anak-anak itu sesuai dengan tumbuh kembangnya gitu ya, sesuai dengan asupan yang memang perlu untuk di usia dininya. Karena apa? Karena kalau di usia-usia tertentu anak-anak itu terlewati terkait dengan gizi seimbangnya atau nutrisi seimbangnya, ya akan berdampak pada kesehatan-kesehatan ke depannya, seperti itu. Nah, kalau kita ngelihat mungkin layanan-layanan holistik integratif itu ditandai oleh berbagai macam kegiatan-kegiatan di sekolah gitu ya. Kayak contohnya orang tua atau apa namanya, sekolah itu mengadakan kegiatan program Kartu Menuju Sehat dengan mendatangkan bidan atau dengan mendatangkan dokter ke sekolah dengan mengecek berbagai macam kesehatannya. Itu adalah salah satu layanan program yang bisa diberikan oleh lembaga PAUD. Kemudian juga mungkin kita ngecek gitu ya, pertumbuhan dan perkembangannya usia 3 sampai 9 bulan, apakah anak sudah bisa mengangkat kepala, duduk dengan tangan apa namanya, tegap, berjalannya seperti apa gitu ya, usia 9 sampai 12 bulan. Nah, semua ini adalah bisa kita lihat dari layanan yang diberikan oleh posyandu biasanya gitu ya, atau layanan-layanan di puskesmas. Tapi kalau untuk dunia persekolahan ya kita sesuaikan saja di usianya. Kalau usia mungkin 5 sampai 6 tahun seperti apa nih yang dikatakan sebagai anak sehat itu. Ada juga bentuknya seperti kartu DDTK seperti ini ya, deteksi dini tumbuh kembang anak. Nah, deteksi dini tumbuh kembang anak ini kita bisa melihat dari rentangan usia gitu ya, dan juga apa namanya, perkembangan yang bisa kita amati. Di sini kalau di DTK itu ada yang dilihat yang atau yang diobservasi itu ada 5, ada gerakan kasarnya seperti apa, gerakan halusnya, pengamatan, bicara sama sosialisasi gitu ya. Nah, kalau gerakan kasar dan gerakan halus ini terkait dengan fisik motorik ya, pengamatan ini terkait dengan sensori integrasi, bicara dengan bahasa, sosialisasi adalah perkembangan sosial emosional ya. Nah, jadi kita ngelihat dari usia 4 bulan ini apa sih posisinya gitu ya, atau indikator perkembangan untuk gerakan kasarnya, anak mampu menegakkan kepala, berbaring atau merangkak, berguling-guling gitu ya, memainkan mainan. Kalau untuk pengamatannya dia tertarik terhadap dengan benda-benda di sekitar, kalau ada bunyi-bunyian dia mengeluarkan suara atau mungkin merasa apa namanya, ya ingin berkomunikasi walaupun mungkin bahasanya bahasa sederhana, dan secara sosialisasi dia merasa aman, nyaman kalau di dekat dengan atau di pangku dengan ibunya. Nah, perkembangan-perkembangan ini yang bisa kita lihat atau deteksi dini sampai usia 60 bulan gitu ya, sampai ya kurang lebih mungkin 4 tahun gitu ya. Nah, ini formulir deteksi dini juga. Nah, mungkin kalau lebih detailnya mungkin ini ada di mata kuliah deteksi dini tumbuh kembang anak sih ya. Nanti silakan Anda bisa apa namanya, belajar secara detail terkait dengan deteksi dini tumbuh kembang anak di mata kuliah itu dengan Bu Cucu ya kalau tidak salah. Nah, terkait dengan layanan PAUD holistik integratif berikutnya juga mungkin ada yang disebut dengan imunisasi ya. Imunisasi yang biasa dilakukan di puskesmas, bisa juga diprogramkan di lembaga PAUD, di layanan PAUD. Ini bisa saja sih gitu ya. Nanti kita lihat apa yang imunisasi memang yang wajib ataupun yang tambahan gitu ya. Kayak hepatitis B, polio, BCG, DTP dan semuanya. Nah, ini memang yang harus ya kita sebetulnya bukan prodi kesehatan gitu ya, tapi karena kita adalah seorang calon guru yang memang ada di lembaga yang apa vital gitu ya, artinya pendidikan anak usia dini yang tidak hanya stimulasi pendidikan tapi juga terkait dengan kesehatan, ya kita harus memahami lah sedikit-sedikit tentang apa sih ini vaksin, rotavirus itu apa, influenza itu apa, ya sama-sama belajar lah gitu ya. Jadi harus belajar, harus tahu juga gitu. Nah, kalau mungkin di sekolah sering sekali mengadakan kegiatan cuci tangan, ya kan ya, bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Mungkin di lembaga PAUD juga sering sekali ya, ada nyanyian-nyanyian yang khusus untuk bisa
memberikan anak itu cepat untuk memperagakan atau hafal terkait dengan kebiasaan mencuci tangan yang baik. Apalagi sekarang pandemi COVID gitu kan. Jadi ya inilah program-program PAUD holistik integratif terkait dengan kesehatan. Menggosok gigi juga gitu kan. Nah, mungkin biasanya mendatangkan para ahli atau dokter atau bidan gitu kan dengan digunakan maket sederhana untuk mempraktekkan bagaimana cara menggosok gigi. Perilaku hidup bersih juga biasanya kan ditempelkan dengan di berbagai macam apa namanya, poster-poster atau di beberapa sudut sekolah, di kelas. Nah, ini menunjukkan bahwa lembaga itu perhatian gitu kan terhadap layanan-layanan kesehatan. Sehingga kalau kita ngelihat adanya suatu PAUD holistik yang integratif. Ini gizi seimbang yang tadi ya, ini MPASI, bukan gizi juga. Nah, saya skip saja ya, lebih cepat mungkin. Nah, jadi kalau untuk peraturan presidennya kita kan terkait dengan holistik integratif ini ada di Perpres RI nomor 60 tahun 2013. Jadi ini yang masih kita akan pakai gitu kan. Nah, seperti apa peraturan presiden RI nomor 60 itu kita nanti di video berikutnya ya. Ya, mungkin itu dulu untuk video pengenalan awal terkait dengan PAUD holistik integratif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.